Bab 3040. Aku ingin menjadi kakak ipar adikmu. Mile memegang pena kebenaran agung dan melambaikannya ke arah wanita berjubah Tao. Wanita berjubah Tao menatap Mile, tetapi tetap tidak berbicara. Mile tidak bisa berkata-kata. Benar saja, kehadiran pena ini sama sekali tidak berguna. Mile berpikir dalam hati, Sky. Setelah hening cukup lama, Sky berkata, aku juga tidak berdaya. Mile bertanya dengan bingung, mengapa? Sky berkata, orang-orang sudah pergi. Baik pena kebenaran agung dan aku bukan lagi bagian dari sekte Taoisme. Apa arti reputasi kami sekarang? Mile berpikir sejenak sebelum berkata, kamu benar. Setelah itu, dia menatap wanita berjubah Tao di depannya dan bertanya, Nona, siapa namamu? Wanita berjubah Tao itu tetap tenang dan bertanya, apa? Mile tersenyum, hanya saling berkenalan. Wanita berjubah Tao menatap Mile dan bertanya, apakah menurut hal itu perlu? Mile membuka telapak tangannya. Kemudian, sebuah cincin penyimpanan muncul di tangannya. Dia diam-diam menyerahkannya kepada wanita berjubah Tao dan berkata, sebagai hadiah berkenalan. Wanita berjubah Tao melirik cincin penyimpanan tersebut. Di dalam cincin itu ada 100 juta kristal Dao. Melihat cincin penyimpanan, wanita berjubah Tao terdiam cukup lama. Kemudian, dia mengambil cincin penyimpanan tersebut dan menyimpannya dengan tenang. Dia berkata, Jemina Fa. Mile tersenyum tipis. Nona Jemina, aku ingin mengunjungi dunia Sengu. Apakah boleh? Saat dia berbicara, dia mengeluarkan cincin penyimpanan lain dan menyerahkannya kepada Jemina. Di dalam cincin penyimpanan, ada 200 juta kristal Dao. Jemina melihat cincin penyimpanan tersebut dan terdiam sejenak. Dia lantas berkata, kamu menempatkanku dalam posisi yang sulit. Ini melanggar hukum. Mile meletakkan cincin penyimpanan lainnya di depan Jemina. Dia berkata, mengerti, mengerti. Aku hanya ingin melihat-lihat ke dalam. Aku tidak akan melakukan hal yang ilegal. Di dalam cincin penyimpanan, ada 100 juta kristal Dao. Sekarang, total ada 300 juta kristal Dao. Setelah terdiam cukup lama, Jemina diam-diam menyimpan ketiga cincin penyimpanan tersebut. Dia berkata, kita belum pernah bertemu sebelumnya, bukan? Mile menjawab dengan serius, tentu saja, aku bahkan tidak tahu siapa Nona. Jemina mengangguk pelan. Sambil mengamati sekeliling, dia mengerutkan keningnya. Oh tidak, aku lupa berkultivasi. Aku harus berkultivasi. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki prasasti batu. Mile buru-buru mengikuti. Di tengah perjalanan, pena kebenaran agung tiba-tiba menghela napas pelan. Mile bertanya, pena kecil, mengapa kamu menghela napas? Pena kebenaran agung berkata, tidak ada apa-apa. Mile tersenyum. Aku penasaran, sebenarnya berapa banyak yang kamu curi waktu itu? Pena kebenaran agung tetap bungkam. Mile hendak mengajukan lebih banyak pertanyaan. Namun, pada saat itu, ruang waktu di depannya tiba-tiba berputar. Sesaat kemudian, ruang waktu bergeser. Mile hanya merasa semuanya menjadi buram. Beberapa saat kemudian, Mile perlahan-lahan mulai membuka matanya. Pada saat ini, dia berada di depan sebuah kota kuno. Kota ini sangat kuno dan dalam keadaan hancur. Setiap tempat memancarkan suasana sunyi. Mile melihat ke atas gerbang kota, di mana ada dua kata besar, Kota Sengu. Mile bergumam, apakah ini kota Sengu? Sejujurnya, ini tidak seperti yang dia pikirkan. Menurut pendapatnya, sekalipun dunia Sengu telah disegel, tidak akan begitu suram. Sky berkata, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Sebagai pihak yang kalah, wajar kalau dunia Sengu menjadi menyedihkan.
Mile mengangguk pelan. Dia berjalan menuju kota. Tidak ada gerbang di tembok kota. Setelah memasuki kota, dia menyadari bahwa kota itu makin sepi. Sekilas, tidak ada satu orang pun di jalanan. Kota ini sangat sunyi. Pada saat itu, seorang wanita tiba-tiba muncul di kejauhan. Dia mengenakan gaun putih sederhana, tinggi dan ramping. Rambutnya yang putih terlihat mencolok. Di tangannya, dia memegang kipas lipat berwarna putih. Mile menatap wanita itu dalam diam. Dia tidak bisa merasakan kekuatan wanita itu. Pada saat ini, wanita itu perlahan berjalan ke arah Mile. Mile menyadari bahwa mata wanita itu berwarna ungu. Rambut putih dan mata ungu. Wanita bergaun putih itu tersenyum pada Mile dan berkata, "Tuan muda, kamu adalah orang pertama yang menginjakkan kaki di kota Sengu selama bertahun-tahun." Mile tersenyum tipis. "Nona adalah..." Wanita bergaun putih itu berkata, "Nona hantu." Mile bertanya, "Nona hantu, apa mengenalku?" Nona hantu menggelengkan kepalanya. "Ini pertama kalinya aku bertemu denganmu." Mile mengangguk pelan dan tanpa mengatakan apa-apa. Nona hantu melanjutkan, "Tuan muda, apa kamu datang ke sini untuk bagian kedua dari teknik tubuh kuno?" Kilatan keterkejutan melintas di mata Mile. Dia agak terkejut karena wanita ini dapat melihat bahwa dia telah berkultivasi teknik tubuh kuno. Melihat bahwa dia menyadarinya, Mile tidak menyembunyikannya dan berkata, "Benar." Nona hantu tersenyum dan berkata, "Jika kamu ada di sini untuk berkultivasi teknik tubuh kuno, silakan ikuti aku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk berjalan pergi. Mile mengikuti Nona hantu. Dia meliriknya dan harus mengakui bahwa gadis ini benar-benar cantik. Nona hantu tertawa. "Tuan muda, apakah aku cantik?" Mile tertegun sejenak sebelum berkata, "Nona, kamu secantik bidadari. Sangat langka di dunia ini." Bibir Nona hantu melengkung, memperlihatkan lesung pipi kecil. "Tuan muda, kamu pandai merangkai kata." Mile bertanya, "Nona hantu, kemana kamu akan membawaku?" Nona hantu berkata, "Aku akan mengajakmu berkultivasi teknik tubuh kuno." Versi lengkapnya. Mile merasa bingung. Mengapa? Nona hantu menatap Mile dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku ingin menjalin hubungan yang baik denganmu." Mile terdiam sejenak sebelum bertanya, "Mengapa?" Nona hantu tertawa. "Tidak ada alasan khusus. Aku hanya ingin menjalin hubungan yang baik denganmu." Setelah itu, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Tentu saja, kamu tidak akan percaya." Mile mengangguk. Nona hantu tersenyum saat berkata, "Sejak alam ini disegel di masa lalu, ini sudah 90 juta tahun. Kamu adalah orang kedua yang masuk selama 90 juta tahun ini." Mile bertanya dengan penasaran, "Siapa yang pertama?" Nona hantu berkata, "Seorang gadis." "Seorang gadis." Mile agak mengernyit. Pada saat itu, 6 tetua berjubah hitam muncul tidak jauh dari keduanya. Ketika mereka melihat Nona hantu, ke-6 tetua berjubah hitam langsung memberi hormat. Mile melirik Nona hantu. Dia merasa makin penasaran dengan identitas wanita di depannya. Nona hantu memimpin Mile menuju aula besar di kejauhan. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan aula besar. Di pintu masuk aula, berdiri 2 pengawal berarmor emas yang menjulang tinggi. Kedua pengawal ini memegang tombak di tangan kanan dan memegang perisai di tangan kiri. Kepala mereka mengenakan helm emas dengan topeng emas yang menghiasi wajah mereka. Mereka memancarkan rasa penindasan yang tak terlihat. Pada saat ini, di dalam tubuh Mile, tiba-tiba terdengar suara Sky yang berbicara dengan serius. Ini adalah pengawal Sengu. Dalam suaranya, ada rasa martabat dan sedikit kekhawatiran. Mile bertanya dalam hati, "Pengawal Sengu,
Sky menjelaskan dengan nada serius. Mereka sangat menakutkan. Pengawal Sengu ini setidaknya berada di alam Taoisme kuno. Mereka adalah tipe prajurit super yang sudah melalui banyak pertempuran. Kemampuan bertarung mereka setidaknya 10 kali lipat lebih hebat daripada rata-rata master alam Taoisme kuno. Selama perang kuno antara klan Sengu dan sekte Taoisme, penegak hukum dari sekte Taoisme bahkan tidak bisa melakukan perlawanan terhadap mereka. Hanya ketika roh Dao datang bersama para penegak hukum dari sekte Taoisme, mereka akhirnya mampu menahan para pengawal Sengu ini. Kalau tidak, Sky menjeda sejenak sebelum lanjut bicara. Intinya, kekuatan pengawal Sengu ini benar-benar sangat hebat. Mereka tidak hanya kuat, tetapi juga sangat setia kepada klan Sengu. Kesetiaan mereka di luar imajinasimu. Miley melirik sekilas ke arah dua pengawal Sengu. Kedua pengawal Sengu ini menyembunyikan aura mereka. Dari penampilan mereka tampak seperti penjaga biasa. Setelah melihat nona hantu, kedua pengawal Sengu itu tiba-tiba menundukkan kepala. Menyaksikan pemandangan ini, Miley tidak bisa menahan diri untuk melirik sekilas pada nona hantu. Nona hantu langsung membawa Miley ke aula besar. Saat masuk, Miley melihat ada 12 pengawal Sengu berarmor emas di setiap sisi aula. Totalnya ada 24 pengawal Sengu. Selain itu, semuanya berada di alam Taoisme kuno. Saat Miley melihat barisan di depannya, dia merasa sekujur tubuhnya merinding. Sebelumnya, dia bahkan tidak mampu bertahan lebih dari 3 hari. Namun, kali ini, dia bahkan tidak butuh 3 hari. Dia tidak punya kesempatan untuk bertahan. Sial. Tiba-tiba, Nona Hantu berkata, "Petinggi Agung." Dengan kata-katanya, seorang tetua muncul di samping Nona Hantu. Nona Hantu tersenyum saat berkata, "Buat pengaturan untuk Tuan Muda." Kemudian, dia menatap Miley dan bertanya, "Siapa nama Tuan Muda?" Miley berkata, "Miley Ye." Nona Hantu mengangguk pelan dan berkata, "Aturlah agar Tuan Muda Ye dapat berkultivasi bagian kedua dari teknik tubuh kuno." Petinggi Agung melirik Miley. Dia membungkuk memberi hormat sebelum akhirnya mundur. Miley tertawa ringan. "Nona Hantu, kamu terlalu antusias. Jujur saja, aku belum terbiasa dengan hal ini." Nona Hantu tersenyum dan bertanya, "Tidak terbiasa?" Miley mengangguk. Biasanya, ketika aku datang ke tempat seperti ini, aku harus melalui beberapa cobaan. Misalnya, harus menghadapi beberapa konflik sebelum aku bisa mendapatkan teknik tubuh kuno. Tapi, sekarang, begitu aku tiba, kamu telah mengatur agar aku berkultivasi teknik kuno. Nona Hantu, aku adalah orang yang lugas dan tidak terlalu banyak perhitungan. Jika kamu punya kebutuhan atau permintaan, katakan saja padaku. Jika aku bisa melakukannya, aku akan melakukannya untukmu. Jika aku tidak bisa, aku tidak akan menerima kentunganmu secara cuma-cuma. Bagaimana menurutmu? Nona Hantu berkata, "Tuan Muda Ye, kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak punya sesuatu yang aku perlu kamu lakukan." Miley berkedip dan berkata, "Kalau begitu, maafkan aku. Aku tidak bisa berkultivasi bagian kedua teknik tubuh kuno." Nona Hantu tersenyum saat bertanya, "Kenapa?" Miley berkata dengan serius, "Aku, Miley, punya prinsip." Nona Hantu tertawa kecil dan menjelaskan, "Tuan Muda Ye, tubuh fisikmu saat ini sudah sulit untuk dilukai oleh alam Taoisme kuno. Jika kamu berkultivasi bagian kedua, kamu tidak hanya akan sulit dilukai oleh alam Taoisme kuno, tapi kamu juga akan dapat dengan mudah membunuh banyak master alam Taoisme kuno dengan satu serangan." Miley mengerutkan kening dan bertanya, "Sekuat itu?" Nona Hantu menunjuk ke pengawal Sengu di sampingnya dan berkata, "Mereka semua telah berkultivasi teknik tubuh kuno. Tapi, seperti Tuan Ye,
mereka hanya berlatih bagian pertama. Mile bertanya, apakah bagian kedua sangat sulit untuk dikultivasi? Nona hantu mengangguk, sangat sulit. Berkultivasi bagian kedua membutuhkan kondisi khusus tertentu. Tapi, kamu seharusnya tidak memiliki masalah. Mile bertanya, menurutmu, kenapa aku tidak memiliki masalah dalam berkultivasi bagian kedua? Nona hantu tersenyum saat berkata, berkultivasi bagian kedua akan memicu bencana. Bencana adalah ketertiban dari sekte Taoisme. Berkultivasi bagian kedua sama saja menantang ketertiban sekte Taoisme. Kamu harus berjuang keras melawan sekte Taoisme. Mile terdiam sejenak sebelum bertanya, apa menurutmu aku bisa menentang sekte Taoisme? Nona hantu berkata dengan serius, jangan khawatir. Kalau kamu tidak bisa, klan Sengwu akan mendukungmu. Kami akan hidup dan mati bersamamu. Mile merenung sejenak, kemudian mencondongkan tubuhnya lebih dekat pada Nona hantu. Dia bertanya, katakan dengan jujur, apa kamu mengenalku? Nona hantu berkata dengan serius, aku tidak mengenalmu. Mile mengerutkan keningnya dengan serius. Kamu tidak mengenalku, tetapi kamu sangat mendukungku. Kamu jatuh cinta padaku, ya. Nona hantu berkedip dengan gugup. Apa hal itu tidak diperbolehkan? Mile tertegun. Nona hantu tertawa. Kalau kamu tidak keberatan, aku bersedia. Jujur saja, aku ingin sekali menjadi kakak ipar adikmu. Dia berhenti berbicara sejenak sebelum bertanya, apa kamu punya banyak adik perempuan? Mile tercengang. Menara kecil tiba-tiba berseru, ini aneh. Bersambung.